Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk pusat agen dan cabang. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Suci Kusuma Wardani. Yang kedua ada Wiwit Indayana. Yang ketiga ada Windy Skar Arumsari. Yang keempat ada Amilatus Soliha. Yang kelima ada Febiola Asa. Dan yang terakhir ada Sylvia Rizka. Dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama perbedaan antara agen penjualan dan cabang, yang kedua ada sistem akuntansi dan entitas, yang ketiga ada akuntansi untuk penjualan, yang keempat ada akuntansi untuk operasi cabang, dan yang kelima ada transaksi antar cabang. Yang pertama, perbedaan antara agen dan cabang. Apa sih yang membedakan antara agen dan cabang? Perbedaannya terletak pada untuk agen tidak beroperasi secara otonom. Yang kedua, agen dapat memanajemen dan mendemonstrasikan contoh produk. Agen juga dapat menerima pesanan dan mengatur pengiriman. Lalu yang kelima, pengambilan keputusan manajemen hanya dilakukan oleh kantor pusat. Dan yang keenam, agen tidak mengelola sistem akuntansi. Untuk cabang sendiri, cabang memiliki otonomi yang lebih luas daripada agen. Cabang menyimpan stok barang dan memenuhi pesanan. Lalu pengambilan keputusan manajemen cabang lebih tinggi dibandingkan dengan agen. Yang keempat, manajemen cabang memiliki pilihan atas produk yang ditentukan oleh kantor pusat. Dan yang kelima, cabang dapat mengelola sistem akuntansi sendiri. Yang kedua, sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Akuntansi untuk agen penjual. Karena agen penjualan umumnya tidak memiliki sistem akuntansi, maka seluruh transaksi terkait dengan agen akan dicatat oleh kantor pusat. Pengelolaan sistem akuntansi terpisah untuk kantor pusat dan tiap cabang akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap operasi dan memungkinkan manajemen puncak untuk menilai kinerja masing-masing cabang. Kantor pusat umumnya akan mencatat aset, pendapatan, dan beban dari tiap-tiap agen secara terpisah, sehingga memungkinkan kantor pusat untuk mengontrol agen dan menyediakan informasi dalam penilaian kinerja tiap agen. Untuk contoh dari akuntansi kantor pusat untuk agen penjualan, asumsikan bahwa PT Cemara, sebuah produsen struktur modular dan partisi yang berbasis di Jakarta, akan membangun sebuah agen di Surabaya. Maka ayat-ayat jurnal untuk mencatat transaksi agen penjualan yang khas pada pembukuan kantor pusat diilustrasikan pada tabel berikut ini. Yang pertama ada transaksi untuk menyewa tanah untuk fasilitas penjualan. Maka ayat jurnalnya, sewa dibayar di muka agen Surabaya di debit dan kas pada kredit. Ditulis sebagai agen Surabaya karena tadi di contohnya akan membuka agen di Surabaya. Jadi ini ayat jurnalnya akan ditulis sewa dibayar di muka agen Surabaya. Lalu transaksi kedua ada membangun dan melengkapi gedung untuk fasilitas penjualan. Maka ayat jurnalnya perbaikan prasarana agen Surabaya, perabot dan perlengkapan kantor agen Surabaya, dan peralatan agen Surabaya di debit dan kas di kredit. Transaksi ketiga adalah transaksi kas ke agen untuk dana kas kecil. Maka ayat jurnalnya adalah kas kecil agen Surabaya pada kas. Kas kecilnya di debit dan kasnya di kredit. Yang keempat, transfer persediaan yang akan digunakan untuk peragaan pada agen penjualan. Maka ayat jurnalnya adalah persediaan peragaan agen Surabaya pada debit dan persediaan di kredit. Yang kelima, ada transaksi untuk membayar tagihan yang diterima kantor pusat atas beban-beban agen penjualan. Penulisan ayat jurnalnya adalah beban utilitas agen Surabaya, beban kantor agen Surabaya, beban asuransi agen Surabaya, beban perjalanan agen Surabaya, dan beban iklan agen Surabaya pada debit dan kas pada kredit. Lalu transaksi untuk membayar gaji karyawan agen penjualan.
Ayat jurnalnya adalah beban gaji agen Surabaya pada debit dan kas pada kredit. Transaksi yang ketujuh ada memenuhi pesanan dari agen penjualan. Maka ayat jurnalnya adalah piutang dagang pada debit dan penjualan agen Surabaya pada kredit. Lalu ada beban pokok penjualan agen Surabaya pada debit dan persediaan pada kredit. Selanjutnya ada transaksi mengisi kembali dana kas kecil agen penjualan. Ayat jurnalnya adalah beban kantor agen Surabaya, beban perjalanan agen Surabaya, dan beban tenaga kerja lepas agen Surabaya pada debit dan kas pada kredit. Lalu yang terakhir, untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periodik, maka ayat jurnalnya adalah beban sewa agen Surabaya, beban penyusutan agen Surabaya, dan beban gaji agen Surabaya di debit. Lalu sewa dibayar di muka agen Surabaya, akumulasi penyusutan agen Surabaya, dan utang gaji di kredit. Sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Akuntansi untuk operasi cabang, akuntansi perusahaan. 1. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang dicatat seperti biasa, kecuali dicatat dalam akun antar perusahaan. Yang kedua, akun resiprokal pada pembukaan kantor pusat disebut investasi cabang, sementara akun resiprokal pada pembukaan cabang disebut kantor pusat. 3. Akun resiprokal kantor pusat pada pembukaan cabang menunjukkan model kantor pusat di cabang dan saldo tersebut ditampilkan sebagai pemilik ekuitas. 4. Kenaikan dalam akun investasi di cabang pada pembukaan kantor pusat dicatat dengan ayat jurnal di sisi kredit. Akuntansi untuk operasi cabang, pendirian cabang. Kode H, jurnal dibuat untuk kantor pusat, dan kode B, jurnal dibuat untuk kantor cabang. PT Jaya beralokasi di Jakarta, mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Maka ayat jurnalnya adalah H1 investasi pada cabang Medan sebesar 50 juta di sisi debit, kas sebesar 20 juta di sisi kredit, peralatan kantor sebesar 5 juta di sisi kredit, dan peralatan toko sebesar 30 juta dengan penjelasan transfer aset ke cabang Medan. B2, kas sebesar 20 juta di sisi debit, peralatan kantor sebesar 5 juta, peralatan toko sebesar 30 juta, dan kantor pusat sebesar 55 juta di sisi kredit, dengan penjelasan transfer aset dari kantor pusat. Setelah kantor pusat dan cabang mencatat transfer akun investasi di cabang Medan pada pembukuan kantor pusat dan akun kantor pusat pada pembukuan cabang memiliki saldo resiprokal sebesar 55 juta. Laporan posisi keuangan tersendiri yang dibuat oleh cabang Medan sesaat setelah transfer akan tampak sebagai berikut. Sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Akuntansi untuk operasi cabang, pengakuan cabang. 1. Seluruh akun pendapatan dan beban cabang ditutup ke ikhtisar laba rugi dengan cara yang normal. 2. Saldo ikhtisar laba rugi menunjukkan laba cabang dan ditutup ke akun kantor pusat. 3. Laba cabang dilaporkan ke kantor pusat. Ayat jurnal yang dibuat untuk mengakui laba cabang dan meningkatkan jumlah catatan investasi kantor pusat di cabang. Misalnya, akun ikhtisar laba rugi cabang Medan memiliki saldo sebesar 63 juta pada akhir periode.
Maka, ayat jurnal pada cabang dan pusat sebagai berikut. B. Ikhtisar laba rugi sebesar 63 juta dalam sisi debit dan kantor pusat sebesar 63 pada sisi kredit. Dengan penjelasan menutup ikhtisar laba rugi. Kode H pada investasi di cabang Medan di sisi debit dan laba di cabang Medan di sisi kredit sebesar 63 juta. Dengan penjelasan mencatat laba cabang Medan. Sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Akuntansi untuk operasi cabang, pengiriman barang dagang ke cabang. Pertama, pembelian barang dagangan dari pihak eksternal dicatat cabang dengan cara normal. Yang kedua, apabila persediaan diperoleh dari pihak eksternal, maka kantor pusat tidak melakukan pencatatan. Tiga, ketika persediaan ditransfer dari kantor pusat ke cabang, maka baik kantor pusat maupun cabang harus mencatat transfer tersebut. Yang keempat, barang dagangan yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang sebesar biaya perolehan kantor pusat. Contohnya, Medan PT Jaya membeli persediaan senilai 5 juta dari pihak eksternal dengan metode persediaan perpetual, yaitu persediaan 5 juta pada debit, kas atau utang dagang 5 juta pada kredit. Barang dagangan yang ditagih sebesar nilai perolehan. Yang pertama, barang dagangan yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal. Yang kedua, transfer persediaan dilakukan oleh kantor pusat dan cabang dengan cara yang sama seperti transfer aset lainnya. Misalnya, kantor pusat PT Jaya mentransfer persediaan dengan harga 8 juta ke cabang Medan. Maka, ayat jurnal pada pembukuan pusat dan cabang sebagai berikut. Investasi di cabang Medan 8 juta dan persediaan 8 juta. Selanjutnya yaitu biaya pengiriman barang dagangan. Contohnya, asumsikan bahwa kantor pusat PT Jaya membayar 100.000 untuk mengirim barang dengan senilai 8 juta ke cabang Medan. Transfer tersebut dicatat oleh kantor pusat sebagai berikut. Investasi di cabang Medan 8.100.000 pada akun debit. Yang kedua, persediaan pada akun kredit, kas pada akun kredit senilai Rp100.000, persediaan Rp8 juta. Transfer persediaan ke cabang Medan dan membayar ongkos kirim. Persediaan 8.100.000, kantor pusat 8.100.000 pada akun kredit. Transfer persediaan kantor pusat. Jika cabang membeli aset tetap dan dicatat pada pembukuan kantor pusat, misalnya, asumsikan bahwa cabang Medan PT Jaya membeli peralatan TUK senilai 30 juta yang digunakan oleh cabang tetapi dicatat oleh kantor pusat, yaitu kantor pusat 30 juta pada debit, kas 30 juta pada kredit. Selanjutnya, peralatan toko cabang Medan 30 juta pada debit, investasi di cabang Medan 30 juta pada kredit. Karena cabang membeli aset tetap yang dicatat dalam pembukuan kantor pusat, maka saldo akun kantor pusat dan investasi cabang Medan akan berkurang. Transaksi tersebut diperlukan jika cabang membeli peralatan untuk kantor. Sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Akuntansi untuk operasi cabang, pembagian beban secara proporsional. Kantor pusat dapat memutuskan untuk menetapkan beban ke cabang. Penetapan beban dapat dibagi ke beberapa jenis. Yang pertama yaitu beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh pusat atas nama cabang. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Berikut adalah contohnya. Beban utilitas, biaya yang dikeluarkan oleh cabang Medan dan ditagih ke akun utama kantor pusat sebesar Rp14 juta. Beban penyusutan, aset cabang Medan yang dicatat pada pembukuan kantor pusat sebesar Rp3 juta. Overhead umum,
dialokasikan ke cabang berdasarkan penjualan bruto sebesar 18 juta rupiah dengan total 35 juta rupiah. Ayat jurnal pada pembukuan kantor pusat setelah memberitahukan cabang Medan mengenai beban yang dibagi secara proporsional sebesar 35 juta rupiah. Ayat jurnal untuk membagi beban ke cabang Medan contohnya adalah investasi di cabang Medan sebesar 35 juta rupiah, pada beban utilitas sebesar 14 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 3 juta rupiah, beban overhead umum sebesar 18 juta rupiah. Ayat jurnal pada pembukuan cabang setelah pemberitahuan dari kantor pusat. Ini adalah contoh dari mencatat beban yang dibagi dari kantor pusat. Beban utilitas sebesar 14 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 3 juta rupiah, beban overhead umum sebesar 18 juta rupiah, pada kantor pusat sebesar 35 juta rupiah. Laporan keuangan secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk memudahkan penggabungan akun-akun kantor pusat dan cabang, serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Contohnya, ayat jurnal yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan PT Jaya tanggal 31 Desember tahun 2011 adalah laba cabang Medan sebesar 63 juta rupiah, kantor pusat saldo penutupan sebesar 70 juta rupiah, pada investasi di cabang Medan sebesar 133 juta rupiah. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi akun antar perusahaan. Laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang sebesar Rp1.400.000, pada beban pokok penjualan sebesar Rp1.400.000. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi laba kantor pusat dari beban pokok penjualan. Laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar Rp1.600 juta rupiah, pada persediaan dari kantor pusat sebesar Rp1.600 juta rupiah. Jurnal tersebut untuk mengeliminasi laba belum terrealisasi dari nilai persediaan. Persediaan sebesar Rp6.400.000, pada persediaan dari kantor pusat sebesar Rp6.400 juta rupiah. Jurnal tersebut untuk mereklasifikasikan persediaan dari kantor pusat. Caranya dengan Rp8 juta dikurangi Rp1.600, maka akan menghasilkan Rp6.400.000. Ayat jurnal E20 dapat dilihat dalam dua bagian. Bagian pertama, mengeliminasi laba cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, serta bagian dari akun investasi yang meningkatkan pada saat kantor pusat mengakui laba cabang. Ayat jurnalnya yaitu laba cabang Medan sebesar Rp63 juta pada investasi di cabang Medan sebesar Rp63 juta. Bagian kedua ayat jurnal pada contoh E20 mengeliminasi sisa saldo akun investasi terhadap saldo prapenutupan resiprokal dari kantor pusat di cabang. Ayat jurnalnya yaitu kantor pusat saldo penutupan sebesar Rp70 juta, pada investasi di cabang Medan sebesar Rp70 juta. Sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Nah, di sini ada ilustrasi jurnal akuntansi untuk operasi cabang. Yang di bagian sebelah kiri sini ada pembukuan kantor pusat, dan bagian kanan sini ada pembukuan kantor cabang dan pasar. Nah, jurnal A di sini yaitu pada bagian pembukuan kantor pusat ada investasi di cabang dan pasar sebesar 130 juta, pada kas sebesar 30 juta dan peralatan sebesar 100 juta. Ini untuk mentransfer kas dan peralatan ke cabang dan pasar.
Nah, pada bagian yang pembukaan kantor cabang dan pasar ada kas senilai 30 juta dan peralatan senilai 100 juta. Bagian debit dan bagian kreditnya yaitu kantor pusat sebesar 130 juta rupiah, yaitu untuk mentransfer kas dan peralatan dari kantor pusat. Yang B di sini yaitu ada persediaan senilai 260 juta rupiah pada utang dagang senilai 260 juta rupiah untuk membeli persediaan. Dan sebelahnya yaitu persediaan pada utang dagang senilai 50 juta rupiah untuk membeli persediaan. Yang C di sini yaitu investasi di cabang dan pasar senilai 110 juta rupiah pada persediaan 70 juta rupiah dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan senilai 40 juta rupiah, yaitu untuk mentransfer persediaan ke cabang dan pasar. Nah, sebelahnya yaitu persediaan dari kantor pusat pada kantor pusat senilai 110 juta rupiah. Jurnalnya untuk mentransfer persediaan dari kantor pusat. Nah, yang di sini yaitu piutang dagang pada penjualan senilai 500 juta rupiah untuk mencatat penjualan persediaan. Dan beban pokok penjualan pada persediaan senilai 254 juta rupiah untuk mencatat biaya persediaan yang terjual. Dan satu lagi yaitu kas pada piutang dagang senilai 480 juta rupiah untuk mencatat penagihan piutang. Sebelahnya yaitu piutang dagang pada penjualan senilai 200 juta rupiah untuk mencatat penjualan persediaan. Ada juga beban pokok penjualan senilai 128 juta rupiah pada persediaan senilai 38 juta rupiah dan persediaan dari kantor pusat senilai 90 juta rupiah untuk mencatat biaya persediaan yang terjual. Dan yang terakhir ini yaitu ada kas pada piutang dagang senilai 158 juta rupiah untuk mencatat penagihan piutang. Yang E di sini yaitu kas pada investasi di cabang dan pasar senilai 70 juta rupiah untuk pengiriman kas dari cabang dan pasar. Sebelahnya yaitu kantor pusat pada kas senilai 70 juta rupiah untuk mengirim kas ke kantor pusat. Yang F di sini yaitu beban operasi pada utang dagang senilai 133 juta rupiah untuk mencatat beban operasi tahun 2000 X1. Dan sebelahnya yaitu beban operasi pada utang dagang senilai 34 juta rupiah untuk mencatat beban operasi tahun 2000 X1. Yang G di sini yaitu utang dagang pada kas senilai 390 juta rupiah untuk mencatat pembayaran utang dagang. Sebelahnya juga yaitu utang dagang pada kas senilai 77 juta rupiah untuk mencatat pembayaran utang dagang. Dan yang H di sini yaitu dividen diumumkan senilai 50 juta rupiah pada kas senilai 50 juta rupiah untuk mencatat pembayaran dividen tahun 2000 X1. Sebelahnya kosong. Dan yang I di sini yaitu beban penyusutan senilai 30 juta rupiah pada akumulasi penyusutan 30 juta rupiah untuk mencatat penyusutan tahun 2000 X1. Sebelahnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan senilai 6 juta rupiah untuk mencatat penyusutan tahun 2000 X1. Yang J di sini terakhir yaitu laba antar perusahaan yang belum terrealisasikan senilai 35 juta rupiah pada laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang senilai 35 juta rupiah untuk mengakui bagian dari laba perusahaan yang terrealisasi. Penjelasan yaitu hasilnya yaitu dari 40 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah.
Nah, di sini ada jurnal penutup, yaitu investasi di cabang Denpasar pada laba cabang Denpasar senilai Rp32.000.000 untuk mencatat laba dari cabang Denpasar. Penjualan senilai Rp50.000.000, laba cabang Denpasar senilai Rp32.000.000, dan laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang senilai Rp35.000.000 pada sisi debit. Dan beban pokok penjualan senilai Rp254.000.000, beban operasi Rp133.000.000, beban penyusutan Rp30.000.000, ikhtisar laba rugi Rp150.000 di sisi kredit untuk menutup akun pendapatan dan beban. Nah, terus ikhtisar laba rugi pada saldo laba senilai Rp150.000.000 untuk menutup ikhtisar laba rugi. Saldo laba pada dividen diumumkan senilai Rp50.000.000 untuk menutup dividen diumumkan. Dan di sini juga ada penjualan senilai Rp200.000.000 pada sisi debit, dan beban pokok penjualan Rp128.000.000, dan ada beban operasi senilai Rp34.000.000, beban penyusutan Rp6.000.000, dan ikhtisar laba rugi Rp32 juta di sisi kredit, yaitu untuk menutup akun pendapatan dan beban. Ada juga ikhtisar laba rugi senilai Rp32.000.000 pada kantor pusat senilai Rp30.000.000 untuk menutup ikhtisar laba rugi. Dan dalam menyusun kertas kerja diperlukan ayat jurnal eliminasi, yaitu sebagai berikut. E24, laba cabang Denpasar senilai Rp32.000.000. Kantor pusat, saldo prapenutupan senilai Rp170.000.000 pada sisi debit, dan investasi di cabang Denpasar senilai Rp202.000.000 pada sisi kredit. Jurnal ini untuk mengeliminasi akun antar perusahaan. E25 yaitu laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang senilai Rp35.000.000 pada sisi debit, dan beban pokok penjualan senilai Rp35.000.000 pada sisi kredit, yaitu untuk mengeliminasi laba kantor pusat dari beban pokok penjualan. E25 di sini ada laba antar perusahaan yang belum terrealisasi senilai Rp5 juta di sisi debit, dan persediaan dari kantor pusat Rp5 juta di sisi kredit. Jurnalnya untuk mengeliminasi laba yang belum terrealisasi dari persediaan. E27 di sini persediaan senilai Rp15 juta pada persediaan dari kantor pusat senilai Rp15 juta. Jurnalnya untuk mereklasifikasi persediaan dari kantor pusat. Berikut ini merupakan kertas kerja PT Ultra, laporan keuangan gabungan kantor pusat dan cabang. Laporan keuangan PT Ultra 2011. Laporan laba rugi untuk tahun 2021. Penjualan senilai Rp700 juta. Kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualannya senilai Rp347 juta, yang akan menghasilkan laba bruto senilai Rp353 juta. Kemudian dikurangi dengan beban penyusutan Rp36 juta dan beban lain-lain Rp167 juta, yang menghasilkan laba neto senilai Rp150 juta. Laporan saldo laba untuk tahun 2021. Saldo laba pada tanggal 1 Januari 2021 senilai Rp285 juta ditambah dengan laba netonya Rp150 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen
50 juta rupiah, sehingga saldo laba pada tanggal 31 Desember 2X1 senilai 385 juta rupiah. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2X1. Aset kas 88 juta, piutang dagang 117 juta, persediaan 79 juta, tanah 105 juta. Bangunan dan peralatan 645 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan senilai 111 juta, sehingga total asetnya 923 juta rupiah. Liabilitas 88 juta, ditambah dengan ekuitas pemegang saham biasanya 500 juta, saldo laba 385 juta, sehingga total liabilitas dan ekuitasnya 923 juta. Sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Akuntansi untuk operasi cabang, transaksi antar cabang. Contoh, jika cabang Medan PT Jaya mentransfer kas sebesar 5 juta dan persediaan senilai 10 juta ke cabang Padang, maka cabang Medan mencatatnya dengan ayat jurnal sebagai berikut. B28. Kantor pusat 15 juta, pada kas 5 juta dan persediaan 10 juta. Jurnal untuk mentransfer kas dan persediaan ke cabang Padang. Cabang Padang mencatat transfer dengan ayat jurnal sebagai berikut. B29. Kas 5 juta, persediaan 10 juta, pada kantor pusat 15 juta. Jurnal untuk mentransfer kas dan persediaan dari cabang Medan. Ini transaksi transfer dicatat oleh kantor pusat sebagai berikut. H30. Investasi di cabang Padang 15 juta, pada investasi di cabang Medan 15 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.